Pembahasan definisi regresi dummy. Regresi dummy digunakan untuk menganalisis variabel kategori dalam model regresi dengan mengubah kategori tersebut menjadi nilai numerik. Nilai 0 dan 1 mewakili dua kelompok yang dibandingkan, di mana nilai 0 adalah kategori referensi dan nilai 1 adalah kategori yang dianalisis. 2. Tujuan penggunaan variabel dummy. Mengukur pengaruh variabel kategori terhadap variabel dependen, membandingkan dua kelompok dalam regresi untuk melihat perbedaan rata-rata antar kelompok tersebut. 3. Interpretasi koefisien. Koefisien variabel dummy menunjukkan perbedaan rata-rata antara kategori referensi dan kategori lainnya. Hasil regresi dengan variabel dummy memberikan informasi tentang seberapa besar perbedaan yang ada antara kategori yang dianalisis. 4. Uji signifikansi. Menggunakan nilai p-value untuk menguji signifikansi koefisien regresi. Jika p-value kurang dari 0,05, hubungan antar variabel signifikan, menunjukkan bahwa perbedaan kategori mempengaruhi variabel dependen. 5. Pentingnya pemahaman variabel dummy. Penggunaan angka selain 0 dan 1 seperti -1 dapat dilakukan tetapi dapat mengubah interpretasi model dan biasanya hanya digunakan dalam kasus tertentu. Secara umum 0 dan 1 lebih disarankan untuk menjaga konsistensi dan interpretasi yang mudah dipahami. Oke, baik. Yang pertama itu kita buka SPSS, lalu kita ke variabel view, terus kita masukkan variabel X dan Y. X dan Y. Terus kita bagian labelnya itu kita isi dummy kelamin. Dummy kelamin. Terus bagian variabel X-nya kita isi pendapatan. Terus di bagian measure-nya kita ganti bagian atasnya itu nominal. Oke, terus di bagian value-nya ini kita isi menjadi terus bawahnya ini labelnya ini kita isi pria, nolnya pria. Ya, terus kita klik X. Lalu terus value kita isi lagi 1, bagian labelnya kita isi wanita. Lalu kita klik add. Lalu kita oke. Terus yang bagian values-nya, bagian variabel Y-nya kita isi lagi. Bagian value-nya bagian 0, terus labelnya itu wanita. Salah. Kita bagian variabel X-nya dan kita bagian value-nya kita klik, terus wanita. Kita isi bagian value-nya bagian O 0, terus bagian labelnya kita isi wanita. Terus kita klik OK. Selanjutnya kita bagian variabel Y-nya kita klik 0, lalu kita klik di sini I1, sini 1, lalu kita klik pria, lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Udah.
kita langsung masuk ke data view. Di sini bisa dilihat datanya. Selanjutnya kita ke bagian analyze, terus ke regression, kita pilih curve estimation, and then X-nya ini kita pindahkan ke independen. Y-nya ke dependen, X-nya ke independen. Terus kita oke. Nah, baik, selanjutnya setelah penginputan data pada aplikasi SPSS, nah di sini terdapat output yang telah dihasilkan. Yang pertama itu pada variable processing summary, dan yang kedua ada model summary. Nah, pada model summary ini pada R menunjukkan bahwa nilai yang output yang didapatkan yaitu 0,920, yang mana nilai tersebut menunjukkan kekuatan antara hubungan antara variabel independen dan dependen. Nilai ini menunjukkan hampir mendekati angka 1. Maka nilai tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara variabel dependen dan independen. Nah, pada R-squared di sini terdapat output yang didapatkan yaitu 0,846. Nah, yang mana menunjukkan bahwa variasi dalam pendapatan dapat dijelaskan oleh dummy kelamin. Nah, selanjutnya pada tabel ANOVA. Di sini dapat kita lihat bahwa tabel signifikansinya yaitu 0,009. Yang mana pada pada tingkat signifikan tersebut menunjukkan model regresi secara keseluruhan signifikannya, artinya dummy jenis kelamin mempengaruhi pendapatan. Baik, di sini akan menjelaskan bagian tabel koefisien. Di sini dummy kelamin koefisien itu 146.667. Ini menunjukkan perbedaan pendapatan rata-rata antara laki-laki dan perempuan itu sebesar 146.667, dengan laki-laki memiliki pendapatan lebih tinggi. Kemudian nilai signifikannya yaitu 0,009. Ini menunjukkan bahwa perbedaan ini signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi kesimpulannya, dummy kelamin antara laki-laki dan perempuan itu berpengaruh terhadap nilai pendapatan yang akan mereka dapat.